Jelaskan tentang jurnal penerapan metode Material Requirement Planning atau MRP untuk menentukan kebutuhan packaging produk pelumas yang dilaksanakan pada PT RST. Dengan penulis satu yaitu Muhammad Kemal Gifari saya sendiri dan penulis dua Dwi Nurmahitasari. Kami berasal dari Logistik Minyak dan Gas, Pema Kami Gas. Pendahuluan. Jadi mengapa kami mengambil judul tersebut? Karena persaingan yang ketat antar perusahaan dalam memproduksi produk yang sama mendorong perusahaan untuk bersaing dalam memiliki keunggulan. Dengan adanya ketidakpastian jumlah dan waktu saat konsumen akan membeli produk sehingga mendorong adanya suatu persediaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memiliki pengawasan tersendiri terhadap persediaan. Baik, di suatu perusahaan tidak terpungkiri ada kegiatan yang namanya produksi. Produksi merupakan kegiatan inti dari perusahaan. Dalam proses produksi, perusahaan dituntut untuk menghasilkan suatu produk berkualitas sesuai keinginan konsumen. Kegiatan perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen untuk mengadakan kegiatan produksi, maka harus tersedia bahan baku. Oleh karena itu, di dalam dunia usaha manufaktur, ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang sangat penting. Selama ini, PT RST melakukan perencanaan kebutuhan material packaging tanpa menggunakan suatu metode standar tertentu. Hal ini bisa beresiko menyebabkan jumlah persediaan yang melonjak atau menurun yang akhirnya akan berpengaruh pada biaya penyimpanan atau sebaliknya, yaitu kurangnya persediaan material yang menyebabkan penurunan penjualan. Permasalahan tersebut, terutama yang terkait dengan material, dapat diatasi salah satunya dengan judul kami ini dengan melakukan perencanaan yang baik melalui material requirements planning. Baik, metode yang akan kami lakukan pada kali ini adalah dengan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama pustaka studi dan yang kedua kami mengumpulkan data melalui lapangan, melalui kunjungan lapangan. Dan jenis data pada kali ini ada data primal dan data sekunder. Nah, jika kami mengumpulkan data melalui studi pustakaan ini dilaksanakan dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Pemaka Migas, majalah, dan sumber-sumber website lainnya. Nah, untuk studi lapangan ini sendiri dilakukan di PT RST terhadap operasi penerimaan untuk mencari data primer dan sekunder dengan cara observasi, interview, dan dokumenter. Baik, untuk teknik analisis di sini kami menggunakan dua teknik analisis, yaitu peramalan permintaan atau forecast demand dan kami menggunakan metode material requirement planning. Jadi kita bisa bedakan di sini data primer itu seperti data yang dikumpulkan atau diperoleh sendiri oleh penulis untuk secara langsung dari tangan pertama berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data-data tersebut yang telah kami masukkan ke dalam pembahasan seperti biaya pesan dan biaya penyimpanan. Dan juga ada data lead time pemesanan bahan baku. Nah, untuk data sekunder itu sendiri seperti data penjualan tahun sebelumnya yang akan berguna untuk dianalisis dalam MRP. Lalu kami juga mengambil data IMF perusahaan RST, Inventory Management File, dan juga kami mengambil Bill of Material dari perusahaan tersebut. Baik, kita akan masuk ke dalam flowchart penelitian. Jadi inilah flowchart penelitian kami. Pertama, kami mulai penelitian
Dengan melakukan dua metode, studi lapangan dan studi kepustakaan yang telah saya beritahu tadi, lalu kami melakukan perumusan masalah apa saja yang akan kami bahas. Dan kami juga menentukan tujuan penelitian ini dan juga kami juga menentukan batasan masalah. Sehingga kami mendapati adanya data primer dan data sekunder. Dan kami mengolah data dengan forecast demand dan juga langsung melaksanakan metode MRP. Setelah kami melaksanakan metode MRP, kami juga harus melaksanakan analisis dan interpretasi hasil. Dan kami juga memberikan kesimpulan pada nantinya. Oke, untuk pembahasan pertama, IRF atau Inventory Record File. Inventory Record File ini merupakan data sekunder yang kami dapat dari perusahaan RST. Jadi IRF ini merupakan catatan persediaan bahan baku yang tersedia di gudang. Persediaan stok karton, box, botol, dan cap. Pada akhir bulan Maret dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 1. Jadi kami mengambil data itu sebanyak 3 bulan. Oke, selanjutnya kami juga mengambil data penjualan, yang mana data ini bertujuan untuk kami lakukan forecasting atau kami lakukan perkiraan kami untuk penjualan selanjutnya. Di sini kami mengambil 2 tahun belakang, ada tahun 2018, 2019. Dalam 1 tahun 2018 ada 12 bulan dan 2019 itu ada 3 bulan. Sehingga beginilah bentuk dari grafik penjualan tersebut. Baik, berdasarkan data di atas, data ini dapat dilihat pada permintaan pelumas X bisa kita sajikan dalam sebuah grafik. Dilihat dari grafik yang telah disajikan ini, penjualan pelumas ini yang didapat itu sangat fluktuatif dan tidak memiliki pola musiman atau seasonal. Maka dari itu, terdapat beberapa kemungkinan metode peramalan yang dapat digunakan dan ada winter method. Baik, berdasarkan pengolahan data penjualan pada gambar mini tab ini, dapat dilihat bahwa metode yang memiliki hasil MAP, MAD, dan MSD yang lebih kecil adalah Winters method. Kita bisa bandingkan nilai MAP dan MAD dan MSD dari kedua gambar tersebut. Sehingga didapat peramalan dari tahun 2019 untuk 3 bulan ke depannya sebagai berikut. 514 pada bulan April didapat 514.619 dan di bulan Mei 847.643 dan di bulan Juni 1.050.707. Berikut adalah hasil ramalan penjualannya. Nah, setelah itu pastinya perusahaan akan melakukan yang namanya MPS atau Master Production Schedule. Sehingga dalam 1 bulan itu dibagi menjadi 4 minggu. Dari peramalan tersebut bisa dibagi 4. Seperti di dalam tabel tersebut langsung tetapi dalam tabel ini langsung dinilai berdasarkan kebutuhan bahan baku dari packaging pelumas tersebut. Nah, berikut adalah pembagian permintaan seperti botol dan cap box dalam satuan piece. Setelah kita melakukan MPS atau Master Production Schedule, kita langsung melaksanakan perhitungan MRP. Jadi perhitungannya adalah Q sama dengan
akar 2 SD per H. Dengan keterangan Q itu sebagai kuantitas pemesanan optimal. Dan S itu sebagai biaya pemesanan setiap kali pesan. D. Penggunaan bahan baku per tahun. Dan H. Biaya penyimpanan per unit. Nah, setiap barang bahan baku ini mempunyai biaya penyimpanan. Penyimpanannya adalah 750. Data SD dan H dan perhitungan nilai Q untuk karton box, botol, dan cap. Berikut adalah perhitungannya. Karton box itu didapat Q 664 dan cap itu didapat 11.106 dan botol didapat 6.384. Baik. Setelah itu kita harus menganalisis data tersebut dengan melakukan pendataan di perusahaan tersebut seperti frekuensi pemesanan dan jumlah persediaan. Nah, untuk pemesanan dan jumlah persediaan ini kita menggunakan metode lot for lot dan fixed order quantity. Dari tabel tersebut didapat angka lot for lot itu lebih kecil karena memang berdasarkan kenyataan atau berdasarkan kebutuhan. Kalau fixed order quantity adalah order yang dimana dilakukan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya order tersebut tetap. Itu tidak akan efisien. Nah, sehingga dicarilah selisih biaya sama dengan biaya metode FOQ, Fixed Order Quantity, dikurangi biaya metode Lot for Lot. Didapat selisih biaya sekitar 1.210.612. Dengan menggunakan metode Lot for Lot, perusahaan bisa mengirit hingga 1.210.612. Sehingga metode yang paling cocok untuk MRP pada kali ini adalah metode lot for lot. Karena memiliki cara yang optimum dan nilai yang minimum. Kesimpulannya, metode lot sizing yang paling optimum adalah metode lot for lot seperti yang saya bilang tadi, karena menghasilkan biaya pemesanan dan biaya simpan lebih kecil, yaitu sebesar 117.696.696.000 dibandingkan dengan metode fixed order quantity yang menghasilkan biaya sebesar 118 juta, hanya beda sejuta, tetapi ini memiliki perbedaan sehingga lot for lot lebih unggul pada metode kali ini. Ya, ini biaya sebesar 118.906.945. Perbedaan jumlah biaya dari kedua metode tersebut adalah 1.210.612. Perusahaan akan menghemat biaya sebanyak itu. Dengan metode lot for lot, maka jumlah kebutuhan packaging Matic periode April dan Juni adalah sebagai berikut. Untuk karton box itu 9.360 piece, dan bulan Mei 35.308 pitch, Juni 43.779 pitch, April 0 pitch, Mei 696.824 pitch, Juni 1.050.708 pitch, dan pada bulan April untuk cap sendiri masih 0 pitch, Mei 120.264 pitch, Juni 1.050.708 pitch, mengikuti dari jumlah botol. Baik, terima kasih. Presentasi kami telah berakhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.